Di saat Wang Lin muncul dari formasi teleportasi, Hong Di langsung melancarkan serangan ke arah Wang Lin. Sementara itu Wang Lin langsung mengeluarkan katak petir, dan katak petir langsung melancarkan bola petir ke arah serangan Hong Di. Kemudian Wang Lin mengeluarkan bendera larangan, yang seketika naga-naga langsung melesat ke arah Hong Di. Melihat hal itu, Hong Di mengeluarkan patung es manusia setengah ular, dan patung es itu langsung melancarkan serangan. Serangan tangan Hong Di sebelumnya dan bola petir langsung bertabrakan. Kemudian serangan dari patung es membuat katak petir, dan naga dari bendera larangan membeku. Wang Lin pun terkejut saat melihat semua serangannya dapat dihentikan, dia langsung mengeluarkan jiwa pengembara, dan jiwa-jiwa pengembara itu langsung melesat ke arah Hong Di. Di saat jiwa-jiwa pengembara itu mengenai serangan patung es, beberapa jiwa pengembara itu mati, namun serangan patung es itu tidak terlalu berpengaruh pada jiwa pengembara, dan jiwa-jiwa pengembara terus melesat ke arah Hong Di. Sementara itu Cihu langsung bertindak, dan menyuruh mereka berdua untuk berhenti bertarung. Namun mereka berdua tidak berhenti, dan terus bertarung. Kemudian Wang Lin mengeluarkan tombak dari bendera larangan dan langsung melancarkan tombak itu ke arah Hong Di. Melihat hal itu, Hong Di kembali menggunakan patung es yang seketika patung es itu kembali melancarkan serangan. Seketika jiwa pengembara kembali mati saat terkena serangan dari patung es. Jiwa-jiwa pengembara yang masih hidup mulai ketakutan dan berhenti bergerak maju. Melihat hal itu, Wang Lin pun bergerak maju dan mulai mempengaruhi hati Hong Di dengan kata-katanya. Jiwa-jiwa pengembara yang melihat Wang Lin bergerak maju, mereka juga mengikuti Wang Lin dari belakang. Wang Lin terus maju, dan mengatakan, Hong Di, orang tuamu tidak memiliki siapapun. Kamu tidak berbakti. Demi satu keinginan egoismu, kamu membunuh aliansi 4 sekte. Kamu tidak berperasaan. Wang Lin terus melesat ke arah Hong Di, dan terus mempengaruhi hati Hong Di dengan kata-katanya, untuk melemahkan Hong Di. Hong Di yang mulai terpengaruh dengan kata-kata Wang Lin, hal itu membuat serangan Hong Di melemah. Sementara itu Wang Lin terus maju dan mempengaruhi hati Hong Di. Gurumu masih hidup, namun kamu menjual dirimu ke susahku. Kamu tidak setia. Kamu tidak berbakti, tidak adil, dan tidak setia. Dao macam apa yang kamu bina? Hati daomu tidak stabil. Aku ingin melihat bagaimana tingkat motivasimu akan naik di masa depan. Melihat hal itu, Cihu terkejut dengan langkah yang digunakan Wang Lin saat melawan Hong Di. Cihu semakin yakin kalau Wang Lin adalah jenius dari klan Cheng, dan Cihu semakin mengagumi Wang Lin, karena Wang Lin bisa melawan Hong Di yang berada di tahap akhir Soul Formasi, sedangkan Wang Lin masih di tahap awal Soul Formasi. Kemudian Hong Di sangat marah, karena ini pertama kalinya Hong Di dipermalukan oleh lawannya sendiri. Hong Di tidak menyangka kalau Wang Lin yang hanya di tahap awal Soul Formasi dapat mengalahkan patung es miliknya. Kemudian Hong Di mengeluarkan sebuah bunga mawar merah, dan melancarkan satu kelopak mawar ke arah tombak Wang Lin. Sementara itu tombak Wang Lin yang terus bergerak maju langsung bertabrakan dengan kelopak mawar tersebut yang seketika meledak dan tombak itu pun hancur. Wang Lin pun terkejut, karena serangan kuat tombaknya itu masih belum bisa membunuh Hong Di. Kemudian Hong Di mengatakan kalau Wang Lin adalah orang pertama yang memaksa Hong Di menggunakan mawar merahnya, yang merupakan harta terkuat miliknya. Hong Di mengatakan kalau dia pasti akan membunuh Wang Lin dengan harta mawarnya. Setelah mengatakan itu, Hong Di kembali memetik satu kelopak mawar. Sementara itu Cihu langsung terbang dan mencoba menghentikan mereka. Cihu mengatakan, saudari Hong Di dan saudara Cheng, kalian berdua diundang ke sini olehku. Jika kalian berdua terus bertarung, maka jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Mendengar hal itu, Wang Lin mengatakan bukan dia yang memulai pertarungan itu. Sementara itu Hong Di mengatakan kalau itu tidak ada hubungannya dengan Cihu, dan Hong Di menyuruh Cihu untuk menyingkir. Melihat Hong Di tidak mau berhenti, Cihu pun mengatakan kalau dia akan bertindak. Sementara itu Hong Di mengabaikan Cihu, dan melancarkan satu kelopak bunga itu ke arah Wang Lin. Kekuatan dari kelopak bunga itu sangat kuat, dan membuat pecahan alam surgawi itu mau runtuh. Melihat hal itu, Cihu pun sangat marah. Sementara itu Wang Lin mengeluarkan bendera larangan lain, yang dapat memicu petaka surgawi. Kemudian bendera larangan di tangan Wang Lin terbang ke langit, yang seketika langit di sana menjadi gelap, karena ditutupi oleh awan hitam. Melihat hal itu, Hong Di pun terkejut, dan merasakan bahaya yang sangat kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sementara itu Cihu juga terkejut dan mengira kalau itu adalah harta terkuat milik Wang Lin. Kemudian Cihu mengatakan jika Hong Di tidak menghentikan serangannya itu, maka Cihu akan menganggap Hong Di telah memusuhi Cihu, dan Cihu akan bergabung dengan Wang Lin untuk melawan Hong Di. Cihu pun langsung berubah menjadi raksasa, dan siap melawan Hong Di. Melihat hal itu, Hong Di berpikir kalau teknik milik Wang Lin sangat kuat, dan sekarang Cihu juga akan melawan Hong Di. Hong Di mengira jika dia terus bertarung, maka pecahan alam surgawi itu akan runtuh. Hong Di menjadi ragu-ragu, dan pada akhirnya Hong Di pun menghentikan serangan kelopak bunganya, dan mengatakan kalau kali ini Hong Di tidak akan membunuh Wang Lin. Namun Hong Di mengatakan kalau peti mati itu harus menjadi miliknya. Mendengar hal itu, Wang Lin mengangkat bendera larangannya, dan siap melancarkan serangannya itu kapan saja. Wang Lin mengatakan, Hong Di, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Aku hanya perlu melancarkan teknik di tanganku dan pecahan alam surgawi ini akan runtuh. Mendengar hal itu, Hong Di menjadi kesal.
Namun Cihu langsung menenangkan mereka berdua, dan mengatakan kalau Cihu akan membagi rata harta yang akan mereka dapatkan nanti. Mendengar hal itu, Wang Lin setuju dengan yang dikatakan Cihu. Kemudian Cihu menyuruh Hong Di untuk kembali menyimpan hartanya. Mendengar hal itu, Hong Di pun langsung menyimpan kelopak bunga, dan mengatakan, Cheng Niu, apakah kamu berani melawanku setelah kita kembali ke planet Suzaku? Mendengar hal itu, Wang Lin tertawa dan mengatakan kalau Wang Lin selalu siap untuk melawan Hong Di. Wang Lin pun kembali menyimpan bendera larangan, dan menyimpan katak petir yang sudah terluka. Hong Di pun menatap Wang Lin, dan mengakui kemampuan yang dimiliki Wang Lin. Sementara itu Cihu berpikir kalau Wang Lin pasti akan terkenal di planet Suzaku, karena Wang Lin yang berada di tahap awal Soul Formasi dapat melawan Hong Di yang sudah di tahap akhir Soul Formasi. Setelah memikirkan hal itu, Cihu menyuruh Wang Lin dan Hong Di untuk mengikuti Cihu. Cihu mengatakan kalau lokasi yang Cihu katakan masih jauh dari tempat mereka. Setelah mengatakan itu mereka bertiga pun langsung terbang menuju lokasi tujuan. Mereka bertiga pun terbang dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di ujung lain pecahan alam surgawi. Di sana ada gunung besar berbentuk naga. Wang Lin memandangi gunung itu, dan bertanya kenapa tidak ada orang lain yang menemukan lokasi yang Cihu tunjukkan kepada mereka. Mendengar hal itu, Cihu mengatakan kalau tempat yang Cihu tunjukkan tidak dapat dimasuki melalui pusaran, karena lokasi yang Cihu tunjukkan adalah pecahan alam surgawi yang tumpang tindih yang sangat langka. Mendengar hal itu, Wang Lin pun mengerti, dan dengan begitu, hal itu masuk akal jika tempat itu belum ditemukan orang lain. Kemudian mereka bertiga terbang menuju gunung berbentuk naga di sana. Mereka bertiga langsung menggunakan formasi teleportasi itu, dan tiba di salah satu pecahan alam surgawi yang dipenuhi dengan es yang sangat dingin. Cihu mengatakan kalau itu adalah jalan menuju lapisan pertama dari pecahan alam surgawi tujuan mereka. Dan untuk melewatinya, Cihu mengatakan mereka membutuhkan kemampuan Hong Di untuk mencegah hawa dingin yang sangat kuat di tempat tersebut. Hong Di pun langsung memimpin di depan, dan mereka bertiga mulai melewati tempat es yang dingin itu. Di sisi lain di suatu tempat, Zoe sedang minum dari labunya, dan dia bergumam, Ting Er, jangan khawatir. Aku akan menemukan lebih banyak giok langit agar tubuhmu bisa tetap bertahan selama 1000 tahun. Kemudian Zoe memasuki sebuah gua yang sangat besar. Di dalam gua ada sebuah menara yang dikelilingi gas hijau. Zoe pun memasuki menara itu yang memiliki 3 lantai. Kemudian Zoe mengeluarkan pagoda dari tas penyimpanannya, dan tak lama kemudian seorang wanita yang sangat cantik muncul. Dia adalah mayat wanita celestial yang ditemukan Zoe di menara tersebut beberapa tahun yang lalu. Saat Zoe pertama kali menemukan mayat wanita itu, Zoe langsung menyukainya dan memberi nama Ting Er. Zoe sudah menganggap mayat Ting Er itu seperti istrinya sendiri, bahkan Zoe rela mengorbankan hak untuk menjadi pemimpin di sektenya, dan dia juga mengkhianati gurunya, hanya demi bisa hidup dengan mayat Ting Er ini. Oleh karena itu, orang-orang menganggap Zoe ini sudah gila karena menyukai mayat seorang wanita. Namun Zoe tidak menyesali perbuatannya itu, dan tidak peduli dengan orang-orang yang menganggapnya gila. Setelah mengeluarkan mayat Ting Er dari pagoda, Zoe membawanya naik ke lantai atas. Zoe meletakkan tubuh Ting Er di meja rias, dan mulai merias wajah Ting Er. Zoe pun berkata, Ting Er, apakah kamu bahagia? Aku sangat senang. Mengapa kamu tidak berbicara? Ayo bicara. Apakah kamu tidak bahagia? Tolong bicara. Kenapa kamu tidak bicara? Setelah itu Zoe meminta maaf karena sudah membentak Ting Er. Kemudian Zoe mencium wajah Ting Er beberapa kali, dan mengatakan, Ting Er, lihat. Menara ini awalnya akan runtuh, tetapi aku dapat mempertahankan kondisinya karena ini adalah rumahmu, rumah kita. Kamu begitu sempurna, kamu milikku. Tidak ada yang bisa mencuri kamu dariku. Ting Er, katakan padaku, kau juga mencintaiku kan? Tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku, tidak ada. Jika ada yang berani, aku akan membunuh mereka. Membunuh. Setelah mengatakan itu Zoe membawa tubuh Ting Er ke tempat tidur dan meletakkan tubuh Ting Er di sana. Zoe pun mengatakan kalau dia akan kembali mencari giok langit, agar tubuh Ting Er bisa terus dipertahankan. Setelah mengatakan itu, Zoe mulai pergi dari sana. Tak lama kemudian Zoe yang baru tiba di tempat dingin itu, dia bergumam, Ting Er, begitu aku mendapatkan giok langit, kita bisa pergi. Meskipun mereka bertiga dari Suzaku sepertiku, jika mereka berani memperebutkan giok langit denganku, aku akan membunuh mereka. Setelah itu Zoe mulai melewati tempat es yang dingin tersebut. Setelah 3 hari berlalu, Wang Lin melihat kabut biru yang mendekati mereka. Cihu pun menjelaskan kalau kabut biru itu mengandung energi dingin yang sangat kuat, dan mereka hanya bisa mengandalkan teknik milik Hong Di. Mendengar hal itu, Hong Di langsung mengeluarkan patung es besar berbentuk malaikat salju. Patung es malaikat salju itu langsung terbang ke depan, yang seketika membuat kabut biru itu terbelah menjadi 2. Sementara itu mereka bertiga terus terbang melewati tempat tersebut. Di sisi lain, Zoe yang berada jauh di belakang mereka bertiga terus bergerak maju. Ketika kabut biru mendekati Zoe, dia langsung memuntahkan minuman yang dia minum dari labunya, yang seketika membuat kabut biru itu menghilang. Zoe pun mengatakan, Ting Er, tubuhmu 10.000 kali lebih dingin daripada kabut ini.
Namun tubuhmu masih lebih baik. Ketika aku memelukmu, aku merasa tenang. Setelah beberapa hari ini, Hongdi sudah menggunakan 3 patung es. Namun semakin lama kabut itu semakin tebal dan langsung menghancurkan patung es. Hongdi pun menggunakan harta kelopak mawarnya untuk menahan kabut yang semakin tebal. Hal itu membuat energi spiritual di tubuh Hongdi habis setelah menggunakan hartanya itu. Hongdi pun melirik Wang Lin dan mulai berhati-hati terhadap Wang Lin. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun akhirnya berhasil melewati tempat itu, dan Hongdi mengatakan kalau dirinya sudah melakukan tugasnya. Cihu pun mengatakan kalau beberapa hari ini Hongdi sudah banyak menggunakan energi spiritualnya, dan menyuruh Hongdi beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Sementara itu Wang Lin berpikir jika Cihu tidak ada di sana, Wang Lin akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Hongdi. Kemudian Cihu mengeluarkan kompas bintang yang sangat besar dari tas penyimpanannya, yang langsung melayang di kekosongan. Wang Lin yang melihat kompas bintang, dia jadi ingat di dalam ingatan Tusi ada informasi untuk membuat kompas bintang tersebut. Kemudian Cihu menjelaskan kalau itu bukan kompas bintang yang asli, dan punyanya itu cuma tiruan. Kemudian Cihu menyuruh Wang Lin naik ke sisi timur, dan menyuruh Wang Lin untuk menggunakan jiwa pengembaranya untuk mengintai di area sekeliling. Karena di kekosongan tersebut mereka tidak boleh menggunakan perasaan ilahi untuk mendeteksi area sekitar, karena itu akan berbahaya, dan itulah alasannya jiwa pengembara Wang Lin akan sangat berguna saat melewati kekosongan. Kemudian mereka pun berangkat, dan seketika kompas itu bergerak sangat cepat di kekosongan. Kemudian Cihu memberikan Wang Lin sebuah peta, agar jiwa pengembara bisa mengintai area di sekitar dengan benar. Ketika jiwa pengembara menemukan bahaya di kekosongan, maka Wang Lin bisa mengetahuinya. Setelah Wang Lin melihat peta tersebut, dia langsung mengeluarkan jiwa-jiwa pengembara yang langsung menyebar di kekosongan. Tak lama kemudian, Wang Lin mengetahui kalau di depan mereka ada bahaya. Wang Lin langsung memberitahu Cihu kalau di depan mereka ada sesuatu yang berbahaya, dalam jarak 10 km. Terlihat di kekosongan ada sebuah binatang yang mirip gurita yang memiliki tentakel yang sangat banyak. Saat salah satu jiwa pengembara tersentuh oleh tentakelnya, jiwa pengembara itu langsung mati. Cihu yang mendengar peringatan dari Wang Lin, Cihu langsung mengubah arah kompas bintangnya. Ketika mereka melewati binatang tersebut, salah satu tentakel mengenai bagian sisi kompas, yang seketika membuat kompas itu terguncang dan membuat mereka bertiga terluka. Cihu pun langsung menstabilkan kompas bintang itu, dan langsung memulihkan kekuatannya. Kemudian Cihu berterima kasih kepada Wang Lin, karena sudah memperingatkan Cihu. Tanpa jiwa penembara milik Wang Lin, mereka bertiga sekarang mungkin sudah mati di kekosongan tersebut. Hongdi pun bertanya binatang apa itu. Cihu mengatakan kalau dia juga tidak tahu, namun Cihu mengatakan binatang yang hidup di kekosongan alam surgawi bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Sementara itu Wang Lin yang tahu dari ingatan Tusi, Wang Lin mengatakan kalau binatang itu bernama Su, yang dianggap sebagai binatang perusak kecil. Bahkan dari zaman kuno para kultivator kuno membutuhkan banyak orang untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Cihu mengatakan kalau dia terkesan karena Wang Lin sangat berwawasan. Sementara itu Hongdi yang tidak percaya perkataan Wang Lin, Hongdi mengatakan kalau Wang Lin bisa saja mengatakan informasi itu dengan asal. Mendengar hal itu, Wang Lin langsung mengatakan kalau Hongdi bodoh. Seketika Hongdi pun langsung marah. Sementara itu Cihu hanya menggelengkan kepalanya, saat melihat mereka berdua masih belum bisa akur. Kemudian Wang Lin kembali menjelaskan kalau binatang itu akan menggunakan tentakelnya untuk mencari makanan. Wang Lin pun menyuruh Cihu untuk segera terbang ke utara, karena ketika binatang itu berburu, dia akan menyebarkan aura merah yang sangat kuat. Mendengar hal itu, Cihu terkejut karena jika mereka terus terbang ke utara, mereka akan menghilang di kekosongan tersebut. Cihu pun menjadi ragu-ragu, dan sebenarnya Cihu juga tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Wang Lin. Wang Lin yang melihat Cihu tetap diam, Wang Lin pun langsung meninggalkan kompas, dan langsung terbang ke utara. Melihat hal itu, Cihu pun terkejut. Namun Hongdi mengatakan untuk tidak mempedulikan Wang Lin yang pergi, karena Hongdi tidak percaya dengan yang dikatakan Wang Lin tentang binatang itu. Tak lama kemudian, Cihu dan Hongdi terkejut saat melihat gelombang aura merah yang datang ke arah mereka. Cihu langsung mencoba untuk menghindari aura merah dan menerbangkan kompasnya ke utara. Namun aura merah itu langsung mengenai sudut kompas, yang seketika bagian kompas yang terkena aura merah itu langsung menghilang, dan membuat kompas kembali terguncang. Saat ini Cihu dan Hongdi pun kembali terluka. Cihu yang harus fokus untuk mengendalikan kompas, Cihu pun menyuruh Hongdi untuk bertindak, dan Cihu menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Wang Lin. Sementara itu Hongdi langsung melancarkan 2 kelopak bunga ke arah gelombang aura merah, yang seketika bertabrakan dan langsung meledak. Namun sebagian besar aura merah terus menerjang ke arah kompas. Kemudian Hongdi melancarkan benang sari dari kelopak bunganya ke arah aura merah, yang seketika kembali meledak. Dari kejauhan, Wang Lin hanya tersenyum dingin saat mendengar suara ledakan. Tak lama kemudian, Cihu dan Hongdi akhirnya bisa melarikan diri dari aura merah, dan bisa mengejar Wang Lin yang ada di depan. Cihu pun menyuruh Wang Lin untuk kembali naik ke kompasnya, dan Cihu mengatakan kalau dirinya sudah salah, karena tidak mendengarkan Wang Lin. Cihu bertanya apakah ada hal lain yang akan dilakukan binatang itu setelah mengeluarkan aura merah.
Mendengar hal itu, Wang Lin mengatakan kalau saat ini mereka akan aman, dan Wang Lin menyuruh Cihu untuk kembali menerbangkan kompas sesuai jalur peta. Sementara itu di sepanjang jalan, Hongdi tidak berbicara sepatah kata pun, dan membiarkan Wang Lin memimpin. Bahkan saat ini Cihu tidak lagi meragukan Wang Lin, dan melakukan apapun yang dikatakan Wang Lin. Tak lama kemudian, Wang Lin menemukan salah satu bahan untuk membuat kompas bintang, yaitu Golden Purple Stone. Wang Lin pun menyuruh Cihu untuk menunggu sebentar, karena dia menemukan bahan untuk membuat harta. Setelah mengatakan itu, Wang Lin langsung terbang meninggalkan kompas bintang. Wang Lin langsung mengambil bahan untuk membuat kompas bintang itu, dan langsung kembali menuju kompas bintang. Cihu pun bertanya bahan apa yang ditemukan oleh Wang Lin. Mendengar hal itu, Wang Lin hanya tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. 1 bulan pun berlalu, dan saat ini kompas itu sudah rusak dan retakan menyebar di kompas bintang. Tubuh mereka bertiga pun langsung terlempar keluar dari kompas. Cihu pun mengatakan kalau saat ini kompas bintangnya sudah rusak, jadi kompas itu tidak bisa lagi terbang. Namun untungnya jarak ke tempat tujuan mereka sudah dekat, jadi mereka bisa sampai di tempat tujuan mereka dalam 3 hari. 3 hari berlalu, dan mereka bertiga akhirnya sampai di tempat lapisan pertama.